Perkenalkan, nama saya Adin Amalia Salihah. Nama saya Syafrina Islahianjani. Saya Yasmin Zahra Amelia. Kami dari mahasiswa S1 Terapan Akuntansi Keuangan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional akan menjelaskan tentang Apa sih itu worksheet? Oke, yang pertama ada neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja adalah suatu format yang dibuat sebagai media untuk mempermudah pengolahan data akuntansi menjadi laporan keuangan yang benar setiap periode akuntansinya. Neraca lajur juga berarti kertas yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening, jumlah yang dibutuhkan, yang diperlukan dalam penyusunan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada fungsi neraca lajur atau worksheet. Jika merujuk kepada pemahaman tentang pengertian neraca lajur, maka sebenarnya fungsi neraca lajur dalam siklus akuntansi ada 3 poin. Yang pertama, memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Hal kedua yaitu meringkas data, baik data neraca saldo maupun data penyesuaian. Dan terakhir ada membantu menghindari kesalahan yang terjadi pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada manfaat neraca lajur atau worksheet. Adapun manfaat dari neraca lajur di antaranya seperti yang pertama sebagai referensi menyusun ayat jurnal penutup. Yang kedua ada untuk memeriksa data-data akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada menunjukkan bahwa prosedur yang perlu digunakan atau dilakukan untuk menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan. Dan yang terakhir dapat mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan. Slide berikutnya yaitu ada bentuk-bentuk neraca lajur. Yang pertama, bentuk 8 kolom diisi kolom dengan nomor akun-akun. Title diisi dengan nama akun. Untuk trial balance kolom 1 diisi dengan jumlah angka di sebelah debit akun. Yang bersangkutan detail balance untuk trial balance kolom-kolom diisi dengan jumlah angka di sebelah kredit akun. Yang bersangkutan dengan detail balance untuk adjustment entry kolom 3 diisi dengan jumlah debit adjustment untuk account. Yang bersangkutan untuk adjustment entry kolom keempat diisi dengan jumlah kredit adjustment untuk hal yang bersangkutan. Kolom income statement diisi dengan perkiraan-perkiraan nominal atau pendapatan dan beban. Jika trial balance debit dan adjustment debit maka dijumlahkan dan disimpan di sebelah kredit. Di kolom income statement nomor 5, jika trial balance debit dan adjustment kredit, maka diselisihkan dan selisihnya disimpan di kolom income statement nomor 5 atau 6, sesuai dengan selisih apa debit atau kredit. Jika trial balance kredit dan adjustment kredit dijumlahkan dan disimpan di kolom income statement sebelah kredit nomor 6. Kolom balance sheet diisi dengan perkiraan akun real yaitu aset, liability, dan kapital. Jika trial balance debit dan adjustment debit maka dijumlahkan dan disimpan di sebelah debit di kolom balance sheet nomor 7. Jika trial balance debit dan adjustment kredit maka diselisihkan dan selisihnya disimpan di kolom balance sheet nomor 7 atau 8. Sesuai selisih apa debit atau kredit. Jika trial balance kredit dan adjustment kredit dijumlahkan dan disimpan di sebelah kredit kolom balance sheet nomor 8. Yang kedua, bentuk 10 kolom di sini, perbedaan antara 8 kolom dan 10 kolom, terdapat kolom trial balance in adjusted trial balance. Adjusted dibuat sebagai koreksi awal terhadap kesalahan yang dibuat sebelum terlanjur kerjakan. Pengertiannya adalah jika trial balance in adjusted menunjukkan jumlah yang sama antara debit dan kredit, maka proses pengerjaan worksheet bisa dikatakan benar. Sebaliknya,
Jika tidak sama, berarti terdapat kesalahan dalam pengisian worksheet. Cara pengisian nomor 1, 2, 3, 4 sama dengan 8 kolom untuk nomor 5. Jika trial balance debit dan adjustment debit, maka dijumlahkan dan disimpan sebelah debit di kolom trial balance adjusted nomor 5. Jika trial balance debit dan adjusted credit, maka diselisihkan dan selisihnya disimpan di kolom trial balance in adjusted debit atau kredit. Jika trial balance kredit dan adjustment kredit, maka dijumlahkan dan disimpan di kolom trial balance adjusted sebelah kredit nomor 6. Nomor 7 diisi dengan jumlah debit account nominal pada kolom trial balance in adjusted untuk nomor 8. Diisi dengan jumlah kredit atau nominal pada kolom trial balance in adjusted untuk nomor 9. Diisi dengan jumlah debit account real pada kolom trial balance adjusted. Untuk nomor 10 diisi dengan jumlah kredit account real pada kolom trial balance adjusted. Yang ketiga, ada bentuk 12 kolom untuk perusahaan manufaktur. Di sini perbedaan utama antara 10 kolom dan 12 kolom adalah adanya kolom production summary atau ikhtisar produksi. Ini ditambah karena merupakan ciri khusus perusahaan manufaktur, yaitu memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Dengan demikian, maka kolom production summary digunakan untuk mencatat proses produksi dalam perusahaan. Perkiraan-perkiraan yang termasuk ke dalam proses seperti persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang tenaga kerja, langsung biaya overhead pabrik, dan bahan penolong. Perkiraan-perkiraan tersebut akan dimasukkan ke dalam kolom production summary sesuai dengan saldonya masing-masing yang ada di trial balance in adjusted. Selisih antara kolom debit dan kredit di production summary akan dipindahkan ke kolom income statement dengan nama akun harga pokok produksi atau production cost. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.